Hari ini kita akan membahas tentang soal persamaan dasar akuntansi. Nah, saya sudah menyediakan 11 transaksi yang akan kita analisis dan kita masukkan ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi pertanyaan atau instruksi dari soal ini. Instruksinya adalah kita diminta untuk membuat analisis transaksi di atas dan memasukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya nanti kita akan membuat laporan rugi laba dari tabulasi data tersebut. Yang harus dilakukan pada saat membuat analisis transaksi persamaan dasar akuntansi adalah tahap pertama harus membaca soal keseluruhan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengerti apa jenis perusahaannya dan seperti apa jenis transaksinya. Setelah itu maka kita memulai mengerjakannya di dalam lembar kerja. Untuk memulai lembar kerja maka yang pertama harus dilakukan adalah membuat judulnya. Nah, ini penting ya. Dalam hal ini judulnya adalah usaha jasa bengkel Tuan Tim. Setelah itu di bawahnya kita harus menulis nama laporannya apa. Dalam hal ini nama laporannya adalah analis transaksi persamaan dasar akuntansi. Kemudian kapan dibuat analisis ini, maka kita perlu menulis kapan. Berarti bulan Mei tahun 2000XX. Oke. Baik, kita langsung saja untuk membaca satu persatu soal ini, lalu kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Supaya meminimalisir kesalahan, maka sebaiknya setiap transaksi yang kita sudah input kita kasih warna seperti ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya sebelum kita memulai entry data, kita membuat control balance ya. Ingat bahwa rumus dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban tambah modal. Nah, untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat template-nya, kita tinggal mengisi saja. Tapi prinsipnya sama, yaitu dengan mengikuti rumus dasar akuntansi. Nah, di sini saya sudah membuat rumus sederhana ya seperti ini untuk mengetahui apakah saldo aktiva dan pasiva apakah sama. Kalau ada perbedaan atau selisih maka kita harus stop, kemudian kita review kembali di transaksi mana ada kesalahan. Baik, kita akan mulai dari contoh nomor 1, yaitu Tuan Tim memulai jasa usaha bengkel pada bulan Mei, tanggal 1 Mei. Maka ringkasan transaksinya adalah sebagai berikut. Nomor 1, memulai usaha. Tuan Tim memulai usaha dengan setoran modal sebesar 10 juta. Nah, setoran modal 10 juta ini berpengaruh ke modal bertambah. Ya, kita langsung tuliskan, dan kas bertambah. Oke, seperti itu ya, modal dan kas dua-duanya bertambah. Sehingga kalau kita lihat dalam persamaan dasar akuntansi, total aset 10 juta dan total kewajiban plus modal pemilik 10 juta. Dan ini dibuktikan dengan hasil kalkulasinya. Oke. Kemudian yang kedua, membeli peralatan kantor dengan uang tunai sebesar 5 juta. Ya, saya warnai. Nah, pembelian peralatan ini menambah aset perusahaan ya dalam bentuk barang, dalam bentuk peralatan. Kita tulis 5 juta. Di sisi yang lain, pada saat perusahaan membeli peralatan ini, perusahaan mengeluarkan uang tunai, sehingga uang kita harus kita keluarkan, sehingga uang perusahaan bukan 10 juta lagi tapi 5 juta, karena 5 juta sudah dialihkan menjadi dalam bentuk barang, yaitu peralatan. Oke, kita lihat saldonya masih sama. Selanjutnya, perusahaan membayar tunai sewa usaha
sewa tempat usaha berapa? 400.000. Nah, ini adalah sifatnya pengeluaran, maka kita mengakui sebagai biaya 400.000. Nah, kemudian kita mengeluarkan kas sebesar 400.000 juga. Sekarang nomor 4, membayar tunai 500.000 untuk pembelian persediaan kantor. Kita harus tulis ini nomor 4, persediaan kantor bertambah 500.000, kemudian kas berkurang 500.000. Kita kontrol, cek saldonya sama. Oke. Kemudian transaksi nomor 5 yang ini ya. Biaya iklan promosi sebesar 250.000 dan dibayar secara kredit. Artinya pada saat transaksi tersebut perusahaan tidak mengeluarkan uang, maka kita harus mencatatnya sebagai utang. Utang kita bertambah sebesar ya 250.000. Kemudian di sisi yang lain kita juga mengakui biaya sebesar 250.000. Ya. Selanjutnya transaksi nomor 6 ya, menerima uang tunai 6.100.000 dari pelanggan atas layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ini adalah transaksi nomor 6, maka kita mengakui sebagai pendapatan sebesar 6.100.000. Di sisi yang lain, kas juga bertambah sebesar ya ini 6.100.000. Kemudian transaksi nomor 7, menarik, jadi Tuan T menarik uang tunai dari perusahaan sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Nah, kalau untuk keperluan pribadi maka tidak boleh dijadikan biaya bagi perusahaan, harus dipisahkan. Oleh karena itu maka kita mencatat di kolom prive sebesar 1 juta. Dan di saat yang bersamaan di sisi aset juga cash kita berkurang 1 juta. Kemudian tanggal 8 kita membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Berarti kita mengakui biaya sebesar 2 juta dan kas kita juga berkurang 2 juta. Selanjutnya transaksi nomor 9, pembayaran tagihan listrik. Pembayaran tagihan listrik sebesar 170.000. Maka ini juga kita akui sebagai biaya 170.000 dan di sisi aset juga kita mengeluarkan uang 170.000. Kemudian transaksi nomor 10, memberikan layanan perbaikan jasa kepada pelanggan sebesar 750.000 tapi secara kredit. Artinya pelanggan tidak membayar pada saat tersebut. Maka yang pertama adalah kita harus mengakui pendapatan dulu sebesar 750. Lalu di sisi aktifannya apa yang kita catat? Apakah di kolom kas? Tentu bukan, karena memang kita tidak menerima tunai dalam transaksi ini, tapi secara kredit. Artinya kita harus mencatatnya di kolom piutang usaha sebesar 750.000. Kemudian tanggal transaksi nomor 11, ternyata customer membayar sebagian utangnya sebesar 120.000. Maka kita harus catat ada penerimaan kas sebesar 120.000, atau dengan kata lain kas bertambah dan piutangnya tentu juga berkurang karena pelanggan sudah melunasi sebagian sebesar 120.000. Nah,
Dengan demikian pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang mari kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Mari kita lihat. Total aset adalah sebesar 13.280 yang diambil dari total dari masing-masing account yang ada di dalam rumpun aset, yaitu di kas 7150 sekian-sekian, piutang usaha 670.000, persediaan kantor 500.000, dan peralatan kantor 5 juta, sehingga totalnya adalah 13.280.000. Di sisi pasifa ada total kewajiban dan total modal yang hasilnya adalah 13.280.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah sama. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan B. Dari hasil ini kita diminta untuk membuat laporan keuangan sederhana. Nah, saya akan hapus dulu supaya kita langsung latihan. Nah, untuk mengerjakan ini maka fokus kita adalah laporan keuangan. Laporan rugi laba hanya ada 2 komponen, yaitu pendapatan dan biaya. Maka kita tidak perlu membuat laporan lagi. Kita bisa menggunakan data ini untuk membuat laporan rugi laba. Dengan cara apa? Kita lihat totalnya. Pendapatan sebesar 6.850.000. Kita buat seperti ini. Saya sudah buat template-nya lebih dulu untuk menghemat waktu. Pendapatan adalah kita ambil dari sini, ini kolom pendapatan, oke. Kemudian kita enter, maka kita dapat pendapatan. Kemudian biaya-biaya. Di mana kita lihat biaya-biaya? Kita lihat di kolom biaya yang ada di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4 biaya. Nah, saya sudah rangkum di sini. Yang pertama adalah biaya sewa, ada di transaksi nomor 3. Oke, saya copy dulu rumusnya. Oke, maaf ini. Nah, biaya sewa. Saya ke transaksi nomor 3. Lalu saya copy. Nah, kemudian biaya iklan di transaksi nomor 5, 250. Kemudian biaya gaji di transaksi nomor 8, sebesar 2 juta. Dan terakhir biaya listrik di transaksi nomor 9. Apakah ada lagi komponen biaya? Tidak ada lagi, karena hanya 4. Sehingga kita mendapatkan angka pendapatan sebesar 6.850 adalah sama dengan yang di atas. Oke. Yang ini kolom pendapatan. Kemudian total biaya sebesar 2.820.000. Ya, kita cocokkan di sini apa sama? Juga sama. Maka rumus rugi laba, laporan rugi laba adalah pendapatan dikurang biaya. Maka dari sini kita bisa dapatkan pendapatan sebesar 6.850.000 dikurang 2.820.000. Ini adalah total biaya, maka kita dapatkan laba bersih usaha bengkel Tuan Tem adalah sebesar 4.030.000. Demikian sesi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.